Selamat malam, perkenalkan nama saya Titan Napang, NIM 2003030084, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Lebih baik, pada kesempatan ini saya akan membahas makalah review buku ke-10 tentang digital IT, publik dan media sosial. Baik, selanjutnya masuk dalam pembahasan. Pertama, publik media sosial. Sosiologi keintiman membantu menjelaskan apa secara spesifik dan empiris yang terlibat dalam melakukan keintiman di tempat dan budaya yang berbeda. Dan untuk jenis kelamin, kelas, dan kelompok sosial yang berbeda, feminis ahli teori budaya kritis seperti Berland telah menjelaskan bagaimana di zaman modern akhir budaya memiliki kehidupan telah disamakan dengan memiliki kehidupan yang memiliki perubahan. Lebih lanjut, seperti yang dicatat Kevey dan Plorde, aneh sekali teori telah mengajarkan kita bahwa heteronormatisme membentuk apa yang bisa muncul kepada itim, bahkan dalam pengaturan di mana pertanyaan tentang identitas seksual biasanya tidak diartikulasikan seperti itu. Pemahaman tentang inti masih lebih spesifik secara budaya dan sosial, bukan global. Namun di banyak tempat sekarang nama keintiman pertemuan efektif dengan orang lain yang paling penting. Berikutnya, berteori digital intimate publics. Saka Megloten berpendapat bahwa kepedulian sosial dan kepanikan teknofobia tentang dampak teknologi baru pada kehidupan kita selalu memunculkan pertanyaan tentang keintiman. Kekhawatiran ini semakin intensif oleh keberadaan smartphone, media sosial, dan aplikasi hookup di mana-mana virtual. Keintiman Magloten menyatakan sering dikonstruksi secara publik. Keintiman yang menganggut jalan hidup yang baik dijalani dengan benar, yaitu hidup yang melibatkan kovel dan anak-anak, atau setidaknya kovel dan konsumsi. Sikap budaya yang mengejek terhadap bentuk digital, mediasi dan virtual. Keintiman sebagai potensi korupsi yang berkurang dan berbahaya dari hal yang nyata. Namun keintiman yang dimediasi melalui platform media sosial berkontemporer tidak perlu dipahami hanya dalam kaitannya dengan kepanikan moral atas potensi kelemahannya sosial, ikatan dan hubungan intim era digital, tetapi juga dalam kaitannya dengan modifikasi hubungan yang dibangun ke dalam inspektur platform media Asia, artinya terkait dengan platform milik pribadi sebagai tempat di mana motivasi dan kehidupan yang baik diwakili, diedarkan, disusun, dan dijual. Berikut arsitektur algoritmik platform media sosial. Pembelajaran mesin menghasilkan paradoks baru dan rumit dalam hubungannya, sehingga pelembagaan keintiman publik melalui media sosial. Di sisi lain, arsitektur algoritmik platform media sosial dapat dilihat sebagai alat yang ampuh untuk memproduksi identitas normatif dan keintiman karena algoritme diprogram untuk memperluas, bukannya mengganggu arus perhatian.
Di sisi lain, platform media sosial dapat mengaktifkan file lebih banyak intiman dan identitas non-dominan karena ia memiliki kapasitas teknis untuk menyelesaikan perhatian secara massal. Model komersial media sosial bergantung pada arus pengaruh, perhatian, dan ekspresi yang lebih dalam, lebih cepat, dan lebih kaya. Ada dua cara untuk melakukan pertemuan intim dan representasi diri di media sosial menghasilkan nilai. Pertama, dengan membangun hubungan sosial yang lebih banyak atau dalam, dan kedua dengan menghasilkan lebih banyak atau lebih dalam platform keterlibatan dalam kurun waktu yang dihabiskan untuk membayar perhatian dan menghasilkan data. Pembangkitan kedua jenis nilai tersebut terjalin secara eksplisit di media sosial. Fungsi dan politik dari nilai ini seringkali dipahami dengan sangat berbeda melalui dikotomi umum tentang masalah disipliner. Sosiologi dan perhatian studi budaya sering kali berpusat di sekitar media digital, orang praktik, partisipasi, kebiasaan, dan identitas. Sementara studi media kritis budaya digital sering berpusat pada ekonomi politik, data, dan sosial platform media. Berikutnya, digital intimasi sosial kapital. Media sosial secara kuat mewakili, memfasilitasi, dan mengarsipkan sosial masyarakat dan investasi emosional. Ballmer berpendapat bahwa keintiman adalah struktur perasaan yang lebih sering diatur di sekitar imajinasi, kehadiran orang lain, dan kerinduan akan koneksi, bukan di sekitar timbal balik langsung. Pencarian dan imajinasi kehidupan yang baik dan dijanjikan oleh keintiman adalah bagian tentang apa yang membuat orang tetap masuk Rodax. Dalam kurun 2015 misalnya telah menulis tentang bagaimana Facebook manfaatkan penggunaan situs jangka panjang dengan mengemas dan mengemas ulang historis jejak digital kehidupan dan hubungan pengguna, dan memunculkan kembali untuk pengguna melalui video, melihat ke belakang, fungsi tinjauan tahun, dan tentang postingan hari ini. Berikutnya, platform media sosial. Platform media sosial adalah ruang interaksi di mana teks-teks kontrak sosial dalam kurung keluarga, pekerjaan, sekolah, seksualitas, kepentingan subkultural, dan sebagainya ada sering cukup radikal runtuh seperti yang telah disebutkan, dan sering seperti context couples menjadi persyaratan partisipasi yang tidak disengaja atau setidaknya hanya sebagian sadar dikendalikan dan suka sama suka dalam konteks yang runtuh seperti itu. Etika perawatan diperluas dan kesenangan di luar kawan karib dan bahkan di luar komunitas dalam kurung Berlin dan Warner 1998 menjadi lebih penting dalam hubungan digital. Publik terkadang dekat menjadi saksi dan dipanggil atau diberi tag kepada orang lain, terkadang berlebihan ekspresi cinta, kesenangan, rasa sakit, penderitaan, dan kebutuhan, dan jaringan teman, kolega, kenalan, anggota keluarga, dan orang lain dalam jaringan digital yang dekat dengan kita, yang tidak terlalu dekat. Kritik feminis atas kerja material, emosional, dan efektif reproduksi sosial menawarkan landasan untuk mengkonseptualisasikan inti
transformasi digital sebagai tenaga kerja yang perlu sejalan dengan konstelasi keintiman digital. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.